Jangan lupa subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Calon mertua gua. Lo bilang gua Rizky Ridho, berarti gua mau ceritanya. Kalau lo bilang Rizky Bilar, ini gua mau nikah dulu. Taruh dulu, gua taruh. Ku yang selalu menjagamu. Kak. Terus? Tekotek kakak. Demi cinta dan kesetiaan. Ku jatuh cinta pandangan pertama. Wahai malam, mengajariku artinya. Gua kentut ya. Anjing beneran kentut. Anjir beneran kentut. Oke sobat semuanya, kembali lagi di vlog saya Adusman nih. Kali ini pasti kalian senang banget nih, terutama buat Leslar. Akhirnya Rizky Bilar. Setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama, ini nepatin janji ya. Ini Leslar pada senang semua pasti. Berapa lama tuh kan janji mau nge-vlog sama Bilar. Memang belum sempat waktunya dan baru ketemu sekarang. Lar, thank you banyak Lar, lu udah luangin waktu. Siap, gue juga makasih udah lama ternyata masih ingat sama gue. Nggak kebalik itu. Dari dia ngonten sama gue pertama kali dari rumah gue di Cibubur, terus gue pindah ke Bintaro, dia juga bareng sempet ya. Terus sekarang di ini pertama kali nih dia ngerasain rumah ini nih ya. Oh iya bener ya. Pertama kali. Zaman dulu kita konten di Cibubur. Waktu lo belum sama Dede kan. Udah kenal. Belum. Ingat nggak? Yang hujan-hujan. Udah yang pakai baju putih gua. Itu belum kan Dede. Dua kali kita konten di situ. Oh 2 kali ya? Iya, yang lo masih ya. ini. Oh yang lo ketagihan ya. Ternyata hasilnya bagus ya. Ternyata hasilnya bagus lo ketagihan. Coba lagi sama Bilar lagi. Lo datang sorean aja. Anjing kentut lagi. Bener tuh yang dibilang Dede suka kentut. Terus sama kayak anak gua juga suka kentut. Tapi ngomong-ngomong anak tadi udah ketemu sebentar sama. Nggak, terus gimana? Tadi cerita tadi. Iya. Gue lanjutin lagi tadi ya. Jadi gue ke tempat lo kan waktu itu kan buat konten pertama kali nyantai bareng judulnya. Gue pakai baju apa saat itu ya? Lo pakai baju putih, lo baca pirang-pirang begitu rambut. Enggak berubah sih rambut lo, cuman masih kurus. Itu main kedua kali. No, ada 2 kali. Yang pertama itu, yang kedua pakai lengan panjang lo sweater. Nah, itu sweater lengan panjang. Itu udah kenal Dede. Itu baju hitam. Nah, yang baju putih itu kita janjian jam 3, Bang. Jangan, Bang. Sorean aja lah, jam 4, jam 5. Kenapa, Lar? Gue belum bangun, Bang. Hah? Gue bilang kita nggak belum bangun. Terus gue datang ke rumah lu tuh, nungguin lo mandi. Jam 5 kita baru ngonten. Tuh, di kursi biru ya? Di kursi biru itu tuh, konten kita pertama kali. Baju putih ya? Yang gue cuma bawa 1 kursi. Oh iya lama banget ya, 1 tahun yang lalu. Lebih sih sebenarnya. Sampai 2 tahun ya, Pik ya? 2020 ini mah. Sampai hujan-hujan tuh. Hampir 2 tahun. Terus gue cobain di TikTok, kenceng juga nih anak, gue bilang gitu kan. Lo masih nanya, TikTok apaan sih Bang? Gitu kan. Oh iya. Lo masih nanya-nanya TikTok. Nah, yang kedua kali baru yang lo bilang apa namanya? Oh, TikToknya kenceng saat itu tuh? Kencang, yang gue sama lo. Teman gue dong pertama kali. Oh, bukan di Cibubur kita pertama kali konten. Di kos-kosan. Di kos-kosan Kemang. Oh bukan, nge-gym iya. Itu nge-gym pertama kali. Konten pertama kali iya. Nah itu yang paling banyak dibilang tuh, kapan nih Bang Bi six pack lagi itu pertama kali. Berarti lu bareng sama gua nih, konten sama gua dari gua nge-gym ngekos Kemang. Iya. Kan kos di Kemang tuh. Betul, ngekos di Kemang. Gua dulu sempat ngekos di, udah lumayan bagus lah. Gua kan pernah. Oh, gua inget mobil BMW putih lu. Iya, dulu di situ kosnya 3,5, 3,7. 3,7 juta. Udah enak. Kan lu udah dapat itu stripping ya, mini seri ya. Stripping, mini seri. Lo pindah, terus lo inget gak lo bilang sama gua, Lar mobil keren nih, beng Bang. Iya. Ingat gak? Dapat dari iklan. Dapat dari iklan Bang. Tapi Bilarnya emang humble banget dari dulu. Amin. Walaupun gua nggak dianggap gitu, tapi sampai sekarang masih. Oh jelas lah, nggak perlu dianggap. Masih ngeluangin waktu lah, walaupun sekarang jam 12 malam. Iya. Gila. Tadi sempat main biliar bareng juga, cuma saya nggak dikontenin tadi ya, kita biliar bareng. Iya, gua kalah. Lu kalah ya? Lu abang kalah. Abang kalah, yang terakhir bola putih masuk. Oh iya, ada di Instastory gua, ntar gabut di story aja deh, biar nggak ada. Tangan.
Jadi Oke. dari situ terus udah ketemu Dede tuh. Udah ketemu Ketemu Dede di situ meledak. Kayak berapa kali lo konten sama gua? Sini bayar. Yang sempat gue ledekin lo konten sama gua sama lu nggak pernah bawa makanan lu. Gua mau pizza ya. Akhirnya bawa pizza. Akhirnya bawa pizza. Oh, lumayan lah. Ada perkembangan lah lu bilang. Gara-gara lu tuh, gua kalau pik kita mampir lah beli apa kayak pik gitu kan. Ntar gue dicengin lagi sama Bilar nih bilang gitu kan. Ya udahlah, mampir lu dia beli apa kayak buat anak-anak. Iya. Setelah dia ini ya, setelah dia mendapatkan puluhan juta, dia akhirnya membeli pizza lumayan lah. Gua hargain lah. Kerja keras itu. Oh kata dia, orang ratusan katanya. Tapi tidak bisa dipungkiri sih emang bener sih Bilar Dede. Lo sangat-sangat membantu banget, makasih banyak untuk perkembangan channel. Kayaknya juga subscriber gue banyak kan fans Bilar kayaknya. Enggak lah, karena abang juga banyak juga dari fans-fans kalangan Genta Buana juga yang luar biasa nge-support fans-fans yang nostalgia. Kan konten abang juga menarik tuh. Iya, yang sampai lo praktekin tuh sama Dede tuh. Yang napak tilas, Iya. lokasi syuting ini, lokasi syuting Genta Buana. Ini Angling Dharma kan gue lagi syuting Angling Dharma. Syuting lagi nih? Iya, Syuting. kan kemarin Angling Dharma yang pertama itu kan sukses. Iya. Nah, yang kedua nih ya, makanya gue Ini bela-belain Reborn. Jadi gue bela-belain kesini dulu nih sebelum lusa balik Sebelum lagi ke Bali. Sebelum nanti sibuk. Iya. Sebelum nanti Abdul Yusman sibuk. Tapi kira-kira dengan kesibukannya nanti apakah dia akan tetap produktif di YouTube-nya? Kita lihat nanti. Ada ini cuy. Oh iya deh. Jadi nanti kemungkinan nanti next konten kalian akan disibukkan dengan konten-konten yang seputar candid lokasi syuting. Hanya itu aja, tidak menarik. No kan edit. ya. BTS. Nah, balik lagi ya, tadi udah ketemu sama Dede juga, sama Baby L, cuman gak kita record karena memang udah capek banget mereka. Bilar ucapan Jangan dibaca ini kan ini apa konsep gua gitu. Jahil banget tuh dibaca. Sorry pinter banget. Ya. Udah berapa kali? Udah 3 kali ya. Oke. 3 kali. 4 kali dapat pizza gua. Pesen pizza sekali. Emang tadi udah makan kan? Udah. Oke, terus Tapi dia capek banget lo habis dari meeting ya? ya tadi gue meeting terus satu hari ini ngonten, meeting lagi tadi, terus ngonten ini sekarang. Konten lagi luar biasa. Mukanya capek tapi kelihatannya seger. Ngajak main biliar pula, ngajak ngadu. Iya, harus selalu fresh lah, selalu seger. Tapi muka nggak bisa bohong ya. Ya, karena gue banyak proyek yang mesti gue jalankan bang, banyak perkembangan bisnis yang gue jalankan dan banyak hal berubah. Banyak nggak yang berubah setelah terakhir lo ketemu sama gue? Banyak banget yang Apa berubah. misalkan? Satu Pasti gue ada statusnya. status udah beda. Terus gue lihat Tapi ini kentut yang nggak berubah kentut sih. nggak berubah. Dari dulu memang begitu. terus paling apa ya? Siaran, maaf bang ya. Orang tua gue kentutin. Daripada gue sakit, lebih baik rusak persahabatan daripada rusak kesehatan. Iya. Terus Apa ya? Kalau apa yang berbeda? agak buff. Iya agak gemuk ya. Iya. Ya itu. Ini apa? Tapi itu dialami, gue juga ngalamin waktu jadi bapak pertama kali. Makanya gue sekarang udah ke dokter gizi. Nah. Kalau gue ke dokter Feni sekarang untuk ngurangin berat badan. Kemarin tuh malah gue sempat di 79 kilo. Sekarang gue udah turun 76. Nah, kenapa lo nggak fitness? Waktu dan tenaga gue nggak kuat. Maksudnya waktu dan tenaga lo Ya. futsal kan kuat. Iya waktu gue nggak. Oh, waktu nggak Waktu ada. untuk rutinitas karena kan kalau fitness pasti kan ada rutinitas harus gue sediain waktu seminggu 2 kali. Iya. Bola kan seminggu sekali udah gue sediain. Bola aja gue pengennya sebenarnya 2 kali, cuma bisanya cuma sekali. Makanya gue selipin olahraga di dalam rumah dalam bentuk tenis meja. Tenis meja, Gue terus beli biliar ya. Terus ada kan lumayan apa- juga buat bakar kalori kan. Iya, ada treadmill, ada kolam renang. Gua rasa kalau kolam renang ini pertama-tama dong dipakai ya? Apa? Pertama-tama dong dipakai. Ya betul. Bener. Pertama dong pas baru nempatin jebol Sama kayak di Bintaro kan? Ya makanya sengaja gue beli ini nih, gue beli apa basket biar ada hiburan nanti sambil main apa sambil berenang. Apa namanya? Yang Hype awal kan? Iya emang begitu. Tapi kalau untuk teman sih memang nggak pernah lupa. Itu aja sih. Harus. Yang topnya sih Bilar tuh bener-bener kalau udah ini apa segala macam tetap ingat sama teman. Kayak kemarin gua WA, gua ini nomornya 2 sekarang. Gua gak dikasih nomor 1-nya. Tahu dari mana? Kan lu yang bilang sama gua. Kan gue nggak bilang, emang gue kan bilang nomor 2. Terus sama tau dari mana nomor gue 2? Bang, sorry yang nomor ini gua nggak ini kan gua WhatsApp lu balas besoknya.
gue nggak ini bang, nomor ini nggak gue pegang. Ini anak gue ucapin selamat, kenapa nggak dibaca ya? Gue bilang gue DM lu. Iya, banyak yang ini surat nggak kebaca karena udah terlalu banyak. iya ketiban chat-chat gitu. Ya tapi ya udah paling cepat di DM langsung dibaca. DM, iya. Karena gue biasa Instagram, biasa main Instagram sama ngechat itu pakai handphone yang satunya yang sepi. Gitu, yang sepi yang nomor-nomor orang terdekat. Nanti gue kasih nomornya. Iya dong. Ya, nanti gue kasih buat kalian juga. Biar rame. Lagi nanti. Oh iya Lar, gue minta maaf Lar, kemarin kan gue diundang. Udah gue undang kan? Udah. Terima kasih banyak ya. Tapi gue apa lo mau ketut lagi? Udah tadi barusan. Kok gak datang abang? Iya, gue lagi hunting di Bali. Oh. Lagi hunting lokasi buat Angling Dharma. Kok abang ngonting? Apa? Iya, hunting sama kayak promosi lah. Oh, promosi iya, di Bali iya, kemarin. iya, Pas iya. banget benturan acaranya. Nggak Tapi masalah. makanya gue belain. Kapan sih kita kemarin janjian Jumat ya? Udah Jumat aja sama Bilar. Gak masalah. Bang, maaf banget bang. Aus bang. Ini loh. Mau yang mana? Gak enak bro yang bahasa-bahasa bro. Nggak lo sebutin mereknya sekalian kayak tadi. Sialan udah sengaja dibuka ya? Aku bang. Ini aku bang ya. Sengaja banget ya. Nah, kalau masalah kerjaan sendiri yang handle itu siapa Lar? Lu langsung atau ada orang lain? Kerjaan apa dulu nih? Kerjaan di luar syuting, kan sekarang lu nggak ngambil syuting kan? Ya. Gue kebetulan kan udah bentuk perusahaan, bentuk PT. Leslar. Leslar. Oh, Leslar Entertainment tuh udah PT kan? Itu PT. Itu udah badan usaha yang legal dengan KBLI yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi kita udah badan usaha yang udah bisa dibilang ya semi struktur lah ya. Oh. Udah mulai sedikit rapi. Di mana kemarin ada produser Pak Ferry, produser gua kemarin, ada marketing segala macem, kreatif dan lain-lain lah, ada tim segala macem. Ya kebetulan Pak Ferry baru aja mundur. Baru aja mundur? Baru aja resign. Oh, baru resign. Iya, kemarin gue banyak nanya tentang Leslar Entertainment tuh. Sama itu gimana sih Leslar Entertainment? Iya. Tapi memang itu ide loh, pengen seperti kayak Rans Entertainment apa segala macam nggak sih? Iya, gue nggak menampik ya. Kalau memang gue sedikit banyak mengambil referensi dari Rans. Dan memang ya karena satu Raffi memang sosok idola ya di mata gue ya. Langkah-langkah yang diambil termasuk brilian menurut gue. Dan tapi di samping itu memang banyak hal-hal yang memang gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu entah gue apa ya. Yang entah gue ngerasa ini suatu saat bakal besar. Entah feeling atau mungkin kalau gue visioner. Iya. Kepedean ya. Karena 2 bulan gue ketemu Lesti aja, gue udah ngehakiin nama Leslar loh. Hah? Gue udah ngehakiin nama Leslar. Lu ngakiin nama Leslar begitu 2 bulan baru 2 ketemu? bulan baru ketemu gue hakiin. Iya. Lu urus tuh itunya? Gue urus. Terus gue bilang, sayang, ini bukan sayang sih waktu itu ya. Kamu ya kalau kita serius, kemungkinan kita akan ada arahnya kita bentuk perusahaan sendiri, bentuk manajemen sendiri gitu. Dan kebetulan mana tahu kita ada usaha bareng, jadi kita nggak perlu repot. Leslar udah kita hakiin gitu. Mau apapun usahanya, mau itu kuliner, apalah, PT apa yang penting nama Leslar udah kita hakiin. Dan kebetulan anak gue namanya Leslar. Iya. Jadinya gitu. Jadi karena gue ngerasa nama Leslar ini akan menjadi sesuatu yang besar menurut gue. Itu kenapa lo masukin nama Muhammad Leslar Afati Bilar. Bilar. Selain memang nama ini nama PT gua ya. Jadi di dalam nama PT gua itu nama PT-nya ada Leslarnya. Leslar Leslar gitu. Corporate gitu ya. Ya adalah. Makanya banyak orang ya, gua cuek aja orang bilang namanya aneh apa ya kan nama anak gua. Ya kan ini doa juga dari gua. Benar. Doa dari gua dan kebetulan memang saat pertama kali gue ketemu Lesti, nama Lesti yang pertama gue sebut. Iya. Ketika Om Tukul nanya siapa namanya, gue nyebut Leslar. Iya, di acara itu kan. Ya, sebenarnya di video klip kemarin yang gue garap, gue kepikiran untuk ambil cuplikan itu di awal tadinya. Oh, oke. Siapa namanya? Leslar. Baru masuk lagu, terus di ending nama anak gue kan azan tuh. Terus ngepen kamera ke nama anak gue. Jadi nyambung tuh. Relevan dari awal gue perkenalan nama Leslar, penutupnya Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Tadinya cuma takutnya
ada beberapa pertimbangan yang menurut gue kayaknya nggak usah gue pakai deh cuplikan itu gitu, karena sayang di depannya udah keren banget. Karena ini kan bukan vlog, tapi ini kan lagu yang universal. Nah, gitu. lagu itu kalau nggak salah kan lo yang nge-direct ya. Gue ngeliat di Insta story dan lo sempat upload di feed. Ya. Itu gimana, Lar? Ya itu karena Dede yang kebetulan nyaranin ke gue, Kak, ayo dong, ini kan lagu Dede, karya Dede, kakak dong yang nge-direct. Ya kakak pakai ilmu kakak lah, apa yang kakak bisa kan. Kebetulan kita juga punya tim, bisa ngusulin ide-ide lah buat kita. Nah mungkin ya karena gue juga sering dengar ya, sering dengar. Jadi kalimat per kalimat, lirik per lirik yang gue dengar itu gue secara nggak langsung dalam imajinasi gue udah ada visualisasinya tuh. Di lirik ini lagi ngapain, lirik ini lagi ngapain. Nah ketika gue ada ide, langsung gue catatin, gue sampein ke tim. Nih gue pengen bikin konsepnya begini ya, nanti di tiap liriknya shotnya begini ya, adegannya begini ya. Nah coba kalian kembangin, ada yang kosong-kosong tolong isi ya gitu. Jadi 80%-nya itu ide dari gue, lalu dibantu sama tim, dikasih masukan, Pak Ferry ngebantu, kreatif ngebantu. Jadi akhirnya terciptalah konsep yang udah kita siapkan. Kita udah siapkan, lalu saat itu kita pengen hire orang untuk bikin storyboard biar lebih mudah untuk menerjemahkannya di lapangan saat proses syuting. Lalu kita belum mencari co-director atau supervisor buat gua, kan gua nggak mungkin sendiri kan, harus ada yang ngejagain, harus ada yang ngekontrol di lapangan. Ternyata keadaan berkata lain, Dede diharuskan untuk proses sesar, proses itu, bayinya dikeluarkan. Sementara konsep awal kita memang lagunya itu di mana penggambarannya Dede lagi hamil besar sampai Dede melahirkan, gitu. Ya mau nggak mau, gue harus memikirkan ide dong. Aduh, ini gimana nih? Sementara gue belum dealing nih. Tapi gue udah sempat sounding ke label. Gue udah punya ini, gue udah kirimin, gue udah lempar deck, Pak, saya mau garap ini nih. Decknya begini nih, ceritanya begini, konsepnya begini, gitu. Mereka udah oke, tapi belum dealing. Cuma mereka hanya lagi mempertimbangkan lah saat itu. Terus begitu dokter bilang, Mas Rizky hari ini harus lahir. Aduh, gimana nih, belum syuting video klip lagi, gue bilang. Aduh, gue carilah beberapa skema cadangan. Cari, langsung gue telepon label, Pak, nggak bisa Pak. Kita kemungkinan launching lagunya ini di acara lahiran anak saya, dan nggak mungkin anak saya lama. Saya publishnya gitu. Oke. Akhirnya ditentukan tanggal 8 kemarin launching beserta lahiran. Ya udah, terus gue buru-buru tuh nyari tim yang bisa ngerjain ini, yang memang udah matang lah untuk ngerjain video klip dan iklan. Dapat lah kemarin, tapi storyboard kita nggak ada. Akhirnya kita bikin ini aja, storyline kita bikin. Tapi kan sebenarnya lebih mudah kalau ada storyboard, tinggal iya kayak iklan ya, ada storyboard kan? Lebih mudah menerjemahkannya gitu. Namun ya alhamdulillah, syukurlah saat itu video klip tetap berjalan, dan pas lahiran juga gue langsung telepon Paldi, karena kan di luar kuasa kita nih. Iya benar. Di luar perkiraan kita nih. Gue langsung telepon Paldi, tim Irfal, lo ambil footage rumah sakit. Kita kebetulan memang konsepnya dokumentasi sama adegan, Bang. Iya. Lo coba lo ambil footage di rumah sakit, apa aja, kepake nggak kepake, mudah-mudahan ya bisa berguna lah, untuk kepake nggak kepake bisa untuk video dokumentasi kan, atau bikin YouTube lah benar. Gitu. Ya udah, Valdi dateng terus nge-record lah saat proses persalinan. Ternyata hasilnya bagus, dipakai lah untuk di video klip gitu. Dan video klipnya sendiri syuting sama post pro sampai final editing itu 4 hari butuh waktu, kelar. Cuma 4 hari? 4 hari. Sama grading. Itu kelar tuh langsung langsung kirim jadi ke label. Tapi Lar, yang gue lihat kan di video klip itu pas tayang itu tadinya gue pikir tayang di Leslar, ternyata di ini masuk kan label. Di label. Lo ada keinginan nggak sih ke depannya kalau misalkan bikin Leslar musik gitu loh untuk nge-produce video klip Dede sendiri untuk kedepannya gitu loh? Pasti lah, Bang.
Tujuan gue itu membentuk korporasi kan arahnya untuk konglomerasi, di mana korporasi yang gue bikin itu bukan hanya untuk di satu bidang, bukan hanya untuk di satu sub, tapi kan ada sub bisnis lainnya yang akan dibawa naungan manajemen Leslar Entertainment gitu. Kita nggak maunya terpaku sama media, mungkin nanti lewat Leslar Entertainment gue bisa bikin PT kuliner, PT apa, Oke. bisa juga ke PT musik. Musik kan memang pengen gue seriusin juga, kebetulan memang di bidang musik, cuma kebetulan yang agak menjadi PR adalah Lesti itu kan masih di bawah manajemen. Ya. Gue masih apa-apa itu harus izin. Walaupun sebenarnya Dede jabatannya komisaris, makanya agak rancu sebenarnya. Dede itu dia nama cicak tuh. Ketika gue bilang nih agak PR nih gue. Bener ini problematikanya ini kontrak Dede. Kontraknya sama Iya. stasiun TV Dede ya? itu bos di LA. Tapi di manajemennya dia talentnya. Makanya ketika gue nggak make dia di cal, ya mereka mengirim kontrak permintaan ke gue untuk pembayaran, nama gue direktur utama, Lesti direktur, dia sebagai direktur LA tapi sebagai talent di sana. Iya. Itu membingungkan. Nah itu tapi sementara kita harus menghormati kontrak yang ada. Dan di manajemen kan ya tahu sendiri ya potongannya ya gitu. Itu agak sedikit PR itu yang nanti mungkin kita ya tapi pada ya. Ya itu nanti akan menjadi PR LA ke depannya, tapi mudah-mudahan lah semua berjalan lancar, semua kita bisa menjalin hubungan baik dengan siapa aja, karena kan pekerjaan kita memang mengharuskan kita untuk tetap menjalin hubungan baik ya dengan siapapun gitu. Tapi Lar, kalau misalkan gua ngebahas Derry aman nggak? Angkut lagi. Aman. Nah, Lar, gue lanjutin ya. Nah, Lar, Pak Ferry udah resign dari Leslar. Ya. Nah, kalau Derry sendiri gimana, Lar? Derry sendiri sebenarnya kan Derry itu kan mungkin orang banyak salah persepsi ya. Orang berpikir gue di bawah manajemennya Derry. Gue itu meng-hire Derry, menggaji Derry sebagai manajer gue, sebagai orang yang ngurus gue untuk ngurus kontrak dan lain-lain. Tetap nego gue. Yang maju tuh gue. Bahkan ketika Pak Ferry jadi produser, yang maju ke atasannya tuh gue. Ibaratnya ya queen to queen, king to king kan. Ketika gue udah ngebuka jalan nih, Pak, ini gue udah ketemu nih raja-rajanya nih, udah ketemu nih ibarat nih, petinggi-petingginya nih. Ya udah, gue tinggal ngebuka jalan buat jenderal-jenderal gue untuk berurusan ngelanjutin doang. Nah, itulah tugas Pak Ferry dan lain-lain. Nah, Derry itu kan memang tugasnya kan sebelum ada Pak Ferry, itulah tugas Derry tadinya tugas Derry untuk melanjutin. Jadi dia bukan untuk dia nego, mencari pekerjaan. Karena gua tuh bukan dicariin kerjaan lagi. Iya. Gua tinggal untuk memfilter mana kerjaan yang masuk, dipilih, lalu gua sign kontrak. Udah gitu. Orang banyak salah persepsi, dikira gua di bawah naungan manajemen Derry, enggak, bukan. Cuma karena memang kita ada hubungan pertemanan, ada hubungan baik sebagai sahabat lah kita kan. Benar. Ya udah gua bilang, Derry bantuin gue dong, kebetulan gue lagi gak ada yang ngurus nih. Sementara gue agak kelabakan kalau gue ngurus sendiri, tolong lo urus ya gitu, lo yang memfollow up pekerjaannya itu tadinya. Nah gue lihat. Nah setelah di LA ya otomatis pekerjaan yang dilakukan berkurang dong, jadi dia lebih hanya ngurus ke scheduling gue. Dan gitu. Lo juga nggak ngambil jadwal juga kan? Iya. Nah tapi tak kira sekarang ada orang yang gantiin posisi Derry yang benar-benar fokus scheduling. Yang benar-benar kayak INOP kan kemana berhubungan sama dia kan. Berhubungan sama dia benar-benar ngatur schedule. Dia benar ngatur schedule gue. Besok agenda ini. Besok timelinenya ini. Jadi ya secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Dan dia bisa ngatur kayak lebih terorganisir Bang, yuk Kak Bilar ada waktu jam segini enak sih. Jadi ada waktu kita colong waktunya yuk gitu ya. Dia pun yang kadang-kadang nge-push. Jadi ketika udah lama nih gue nih. Pak, dia ngingetin, Mas, Pak Bilar ada kerjaan lain setelahnya gitu, supaya nggak mengganggu timeline yang sudah dia bikin. Nah terus bulat, asisten lu ganti lagi, Lar?